Amara memajukan bibirnya cemberut. Dia bingung dengan konsep pindah kamar yang dimaksud oleh Yoga. Sementara Mas tidur di bawah aja ya. Sampai kamu nyaman baru Mas akan pindah ke atas, ucap Yoga kemudian memejamkan matanya. Jauh dari prediksi Amara. Walau bagaimanapun, Amara sudah sering melihat robek-sobek dan punggung Yoga. Secara tidak langsung dia ingin sekali menyentuhnya dengan sukarela. Tapi harapannya musnah. Sang suami lebih polos dari yang ia kira. Amara mengambil selimut dan menutupi seluruh tubuhnya, termasuk wajah dan kepalanya. Apa dia masih gak nyaman ya sekamar denganku? Batin Yoga yang masih membenarkan alasnya untuk tidur. Dia agak kecewa. Amara tak mengajaknya tidur di atas, pukul 3 dini hari. Karena kedinginan Yoga membawa bantalnya dan melihat ada sisa ruang di kasur untuk ia tidur. Akhirnya ia memutuskan untuk tidur di sana. Maaf ya Ra. Mas pindah di sini. Gak tahan dingin, ucapnya sembari menarik selimut yang dipakai Amara. Mereka berdua sekarang berada dalam satu selimut. Amara yang juga kedinginan berusaha menggeser tubuhnya dan mencari kehangatan di samping tubuh Yoga. Tanpa dia sadar dia telah memeluk tubuh suaminya itu. Aroma wangi tubuh Yoga membuat Amara betah berlama-lama di sana. Hingga tanpa sadar ia mengendus-ngendus. Ini kok kayak wanginya Mas Yoga ya? Gumam Amara sambil terus mencium-cium tubuh Yoga. Lama-kelamaan Yoga kegelian juga. Tapi dia terlalu malas untuk bangun. Ha! Teriak Amara yang kaget saat mendapati tubuhnya sudah berada di atas tubuh Yoga. Apa sih Ra? Mas masih ngantuk banget loh. Amara jadi kikuk. Tubuhnya kemudian dipeluk oleh Yoga. Aku gak bisa nafas Mas. Tangannya mencoba melepaskan pelukan Yoga dan dengan sukarela dilepaskan oleh Yoga. Ra, Mas boleh cium kamu lagi gak? Mas lagi pengen. Seketika jantung Amara berdetak kencang. Dia saja menahan keinginannya itu sejak tadi malam. Tapi malah Yoga merobohkan ketahanannya itu. Perlahan ketika Amara sudah mengiyakan. Bukannya Yoga tapi malah Amara yang secara spontan mencium bibir suaminya. Lama-kelamaan ciuman itu semakin intens membuat jiwa mereka berdua terbakar. Ruangan berkipas blower itu sekarang mengeluarkan udara panas. Tak ada lagi dingin-dinginnya. Seperti sudah nalurinya. Tangan Yoga mencari-cari benda yang mungkin ia sukai. Melon segar nan besar yang selama ini hanya ia pandang tapi takut untuk ia pegang. Mas, suara D3S4H4N Amara lolos seketika saat melonnya dipegang Yoga. Maaf, Yoga yang merasa bersalah melepaskan. Amara nampak kecewa. Tapi kemudian mereka melanjutkan lagi ciuman yang panas membara itu. Baru juga akan melanjutkannya lagi. Tapi azan subuh sudah mulai berkumandang. Mau tak mau Yoga segera bangkit dari sana. Ra, Mas ke masjid dulu ya. Yoga bangkit dari ranjang dan menuju kamar mandi. Dia tak mau tertinggal saat sholat subuh nanti. Melihat suaminya sudah berpenampilan rapi, koko krim dan sarung, membuat hati Amara semakin berdebar. Sepertinya ia sudah jatuh cinta kepada suaminya itu. Cepat balik ya Mas, ucap Amara mulai manja. Yoga membalasnya dengan senyuman dan anggukan. Hari ini hari Minggu dan seharian ini Amara dan Yoga tidak ada rencana kemanapun. Alhasil mereka hanya di rumah saja. Berkencan layaknya pasangan yang baru saja menjalin hubungan pacaran secara halal. Lagi-lagi mereka asik bercumbu di depan TV karena merasa ingin lagi. Ting-tong bel pintu rumah kembali berbunyi. Lagi-lagi aktivitas mereka menjadi terganggu. Aku aja Mas yang bukain pintunya ya. Amara langsung berlari kecil menuju pintu. Ketika dibuka, orang yang berada di depan pintu itu membuat Amara terkejut. Lebih tepatnya kedua orang itu pun sama-sama terkejut. Amara, ngapain lo di sini? Tanya seorang pria yang sangat Amara kenal. Dia adalah Reza. Lo yang ngapain ke sini? Tanyanya balik.
Dia pun segera menutup pintunya kembali. Saking tak ingin melihat orang itu. Amara, oh dasar cewek gila, teriak Reza sambil menggedor-gedor pintu rumah Yoga. Siapa Ra? Tanya Yoga yang terkejut dengan suara amukan orang di luar. Gak tahu ah mas. Gak kenal. Aku ke kamar dulu ya. Amara langsung pamit ke kamarnya. Bodoh amat dengan Reza yang berada di luar. Sebagai gantinya Yoga yang membukakan pintu untuk orang yang terus menggedor-gedor pintu rumahnya. Loh nih, kakak, itu tadi. Reza, katanya minggu depan. Kok sekarang kesininya? Gak boleh nih ceritanya. Gerutu Reza sambil menerobos masuk rumah kakaknya itu. Ya boleh. Tapi kamu tadi ngejutin istri kakak. Yoga sukses membuat Reza tersedak air liurnya sendiri. Dia terkejut perkara Amara yang jadi istri kakaknya. Ya walaupun tampang kakaknya tampan. Tapi sejak kapan selera Amara jadi macam ustadz mirip kakaknya itu? Entahlah, Reza sedikit gamang. Mana kakak iparku? Suruh sini dia. Pengen kenalan. Yoga langsung memanggil Amara di dalam kamarnya. Padahal saat ini Amara sedang menatap foto keluarga suaminya yang ternyata ada Reza di sana. Sialan banget sih. Dari sekian miliar manusia, kenapa harus Reza yang jadi adik ipar gue? Gerutu Amara sambil bolak-balik kamarnya. Sesaat kemudian Amara terkejut melihat ada pergerakan dari pintu kamarnya. Mas, ngagetin aja. Ada apa? Itu tuh ada adik Kura. Keluar yuk. Dia pengen kenalan. Ajak Yoga yang dengan manja menggandeng mesra istrinya. Di ruang tengah. Reza yang awalnya memakan camilan rumahan milik kakaknya langsung tersedak. Kala melihat kakaknya menggandeng Amara, mantan kekasihnya, Reza buru-buru minum air putih dan berdiri. Sebab Yoga dan Amara sudah dekat, ditatapnya lekat-lekat sang mantan. Tambah cantik ketika sudah menjadi istri orang. Gue cari-cari ternyata lo sembunyi di sini Ra. Batin Reza sambil menyodorkan tangannya hendak berkenalan. Macam orang yang baru pertama kali bertemu. Amara kikuk. Dia tidak tahu harus bersikap bagaimana. Sedikit tersenyum dan menyambut jabatan tangan Reza adalah hal terkonyol yang pernah dia lakukan. Jadi ini istri kakak. Kok gak kayak gadis kampung ya? Tanya Reza yang pastinya pura-pura saja. Dia dari Jakarta juga Za. Tapi neneknya tinggal di kampung ini. Jelas Yoga singkat. Amara langsung ke dapur untuk membuatkan minuman setelah dikode oleh Yoga. Cantik kak. Mirip banget sama mantan gue. Ceplos Reza tak tahu malu. Dan bantal sofa langsung mendarat tepat di wajahnya. Yoga yang melempar. Dasar playboy. Katanya mau seriusan sama pacarmu. Kok putus sih kemarin? Kenapa? Oh itu. Sebenarnya dia salah paham kak. Gue cari-cari dia malah dianya menghindar dari gue. Penjelasan Reza tak sengaja didengar oleh Amara yang baru bergabung dengan mereka. Diminum tehnya. Ucapnya canggung. Perasaan Amara campur aduk. Dia belum bisa melupakan pengkhianatan yang dilakukan Reza terhadapnya.